Dan kalau mereka meminta perlindungan kepada Allah, Allah berikan perlindungan itu kepada mereka. Makanya wali-walinya Allah, jangan pernah ngelawan wali-walinya Allah ketika mereka bertakwa. Ngelawan orang yang beriman itu, walaupun antum punya 1000 tentara, tidak akan pernah mampu melawan orang yang beriman. Kenapa? Sesungguhnya saat itu kita berhadapan dengan orang yang dijaga oleh Allah. Kita ambil ceritanya Imam Ahmad ketika Imam Ahmad dijaga oleh Allah. Imam Ahmad, ikhwan, itu kemudian menolak untuk mengatakan Quran itu makhluk. Kenapa? Mengatakan Quran itu makhluk itu bahaya, ikhwan. Apa bahayanya, Ustaz? Kalau antum mengatakan Quran itu makhluk, berarti antum menjadikan Quran itu sama dengan makhluk. Bisa salah, bisa benar. Itu pemahaman bahaya. Imam Ahmad menolak untuk mengatakan Quran itu makhluk. Dia katakan Quran itu kalamullah. Berakibat apa? Berakibat akhirnya beliau dihukum, diambil dari rumahnya, diseret untuk dibawa ke penjara. Kemudian akan dicambuk, ikhwan. Padahal antum tahu, hukuman cambuk pada zaman itu terkenal, betul. Di dalam penjara, Imam Ahmad itu ketemu dengan mantan pencuri atau pencuri yang menjalani hukuman. Dia berkata dan menceritakan cambukannya itu kayak apa. Kalau antum membaca dalam sirah, Ibnu Jauzi itu menceritakan cambukan yang dulu diberlakukan kepada Imam Ahmad. Kalau diberikan kepada gajah, gajah itu akan mati saking kerasnya cambukan itu. Saat itu kemudian maling itu memberikan kekuatan sama Imam Ahmad. Tuh, maling menguatkan Imam Ahmad. Karena Imam Ahmad tetap manusia biasa. Maling itu berkata, wah Imam Ahmad, kok adalah guru kami. Saya saja mencuri aja, dicambuk ratusan kali saya sabar kok. Lihat. Jadi orang yang sabar itu bukan hanya orang yang taat, pendosa pun sabar. Makanya kalau maling nggak sabar itu kan nggak mampu. Bos kapan maling? Sabar. Maling itu mengatakan kepada Imam Ahmad, sabar. Imam Ahmad kemudian sabar, ikhwan. Lalu kemudian akhirnya betul-betul dicambuk. Bukan masalah cambukan yang istimewa. Tapi kalau antum detail memperhatikan dalam sirahnya, maka kemudian kita akan mendapati sebuah kisah nyata merupakan bentuk karomah yang Allah berikan kepada Imam Ahmad. Apa itu? Yaitu adalah ketika cambukan itu mengenai kepada tali celananya Imam Ahmad, Masya Allah, hampir melorot, lepas itu talinya. Padahal kita tahu saat itu disaksikan ribuan orang yang menjadi murid-muridnya Imam Ahmad. Imam Ahmad itu, ikhwan, kata Imam Adz-Dzahabi, paling sedikit yang menghadiri majelisnya Imam Ahmad itu 5.000 orang. Ya, 2 kalinya, 3 kalinya. 5.000 orang kata Imam Adz-Dzahabi. Yang menulis 500 orang, yang tidak menulis 4.500. Kalau di sini 100 tidak nulis semua. Yang nulis itu yang jadi ulama, yang di depan-depan itu. Yang di belakang ngapain itu? Mereka melihat akhlaknya Imam Ahmad. Pada saat ketika beliau dihukum, Masya Allah, maka ribuan orang menyaksikan dan salah satu cambukan itu mengenai kepada tali celananya Imam Ahmad dan hampir melorot. Apa yang dikatakan oleh Imam Ahmad? Imam Ahmad lalu kemudian berdoa kepada Rabbnya, ya Allah, tutup auratku sebagaimana aku melaksanakan perintahmu. Aku sabar atas apa yang aku rasakan. Masya Allah. Yang secara logika tidak mungkin ada yang mampu untuk menahan celananya Imam Ahmad untuk memperlihatkan auratnya Imam Ahmad. Imam Ahmad, imam besar, menikah umur 40 tahun karena sibuknya untuk belajar. Ternyata kemudian dijaga oleh Allah, ditutup rapat itu kemudian talinya, tiba-tiba mengencang kembali, padahal tangannya Imam Ahmad terbelenggu dan tidaklah cambukan itu dikenakan kepada Imam Ahmad sampai selesai, kecuali Allah nutup rapat auratnya Imam Ahmad sampai Imam Ahmad dilepaskan. Ini orang yang dicintai oleh Allah. Jadi Masya Allah, kalaupun kita baru mendapati satu ini tak ya ikhwan, bahwasanya Allah itu akan mencintai antum, akan menutupi antum dari kemaksiatan dan dosa. Masya Allah, harga dunia itu tidak ada sebandingnya dengan apa yang diridai oleh Allah. Tapi ternyata bukan hanya satu. Ini baru satu hadis. Makanya barang siapa di antara kita ketika bercermin dalam cermin besar kita, kemudian kita mendapati diri kita dimudahkan dalam ketaatan, dalam ibadah, jangan takjub, jangan mentazkiyah diri kita sendiri, jangan rekomendasi diri kita, tapi apa? Maka kemudian terus melakukan ketaatan itu supaya kita betul-betul layak dicintai oleh Allah. Tapi yang jelas ketika kita dicintai oleh Allah, Allah akan berikan kepada kita penjagaan. Ketika melihat yang bukan mahramnya, kita akan dimudahkan untuk menundukkan pandangan. Ketika kemudian kita mendengar sesuatu yang dibenci oleh Allah, kita akan ringan untuk meninggalkannya. Ketika kita mendapati tawaran-tawaran yang menggiurkan, ketika itu haram dan syubhat, kita akan gampang mengatakan, enggak, saya enggak butuh ini.
Siapa yang memberikan kekuatan? Bukan kita, ikhwan. Antum mampu melakukan ketaatan, bukan kita ini hebat. Bukan kita ini Superman ketika kita beriman. Tapi ketika kita mampu melakukan ketaatan, disebabkan karena Allah itu yang menolong kita dalam ibadah. Ini yang penting untuk kita pahami yang pertama. Allah ketika mencintai kita, Allah akan jadikan betul kehidupan orang yang Allah cintai dijaga betul oleh Allah. Dan beruntung orang yang mereka dalam hidupnya memetik ridhanya Allah dan mendatangkan ridhanya Allah.